Hari ini everybody gue pakai itu kapten. Karena hari ini kita ngobrol bola nih, dialog bola hari ini bersama ada teman kita Om Sirvi Afani. Gokil, satu lagi talenta lokal dari Serang. Dari Serang bener kan? Dari Serang asli. Serang benar tuh. Di kampus Rumahnya sendiri gitu kampung atau sendiri, berarti di bukan kampung, bukan SSB gitu lah ya? Bukan SSB. Yang tiap sore main bola kalau maghrib udahan gitu ya? Baru kalau dipanggil orang tua baru pulang. Baru pulang gitu. Awal masuk nomor punggungnya berapa waktu itu? 9. 9. Wah, langsung 9 ya? 9. 20 tahun loh, jarang loh. Karena biasanya nomor 9 tuh striker senior ya kan, gitu kan. Ada umur 20 tahun dari Serang ya kan, dapat nomor 9 tuh keren banget loh. Kemarin sih sempat kan jadi top skor Top skor ya, benar, Liga 2 ya? Liga 2 2019 yang Persita naik promosi ke Liga 1. Itu 14 gol. Tuh. Gokil, orang Serang top skor Liga 2, tepuk tangan. Gokil saat itu. Berapa hadiahnya, Om? Apakah mungkin ciri khasnya dribble, gocek-gocek, shooting atau semuanya bisa gitu? Ya semuanya bisa sih, harus bisa sih, emang ya. Karena striker harus bisa dari kepala, dari kaki, bahkan dari perut juga bisa. Harus bisa ya, depan gawang tuh harus tidak. Oke everybody, seperti biasa sekarang lagi menyaksikan Kurvatex Podcast. Over, terlalu berlebihan, offset. Hari ini everybody gue pakai itu kapten. Karena hari ini kita ngobrol bola nih, dialog bola hari ini bersama ada teman kita Om Sirvi Afani. Gokil, satu lagi talenta lokal dari Serang. Dari Serang bener kan? Dari Serang asli. Serang benar tuh. Kelahiran emang Serang asli? Asli kelahiran di Serang, tepatnya di Ciruas. Di Ciruas, keren. Berarti tapi tinggal di Tangerang, di Keragilan sekarang. Oh, sekarang di Keragilan. Tapi masih Serang Pride ya? Masih Serang. Betul. Gimana Om, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat secara fisik sehat ya. Oke, terakhir main di tim mana Om? Kemarin main di klub Persikota Tangerang. Persikota Tangerang itu berarti Liga 2. Kemarin terakhir di Liga 2, terus finish terakhir klasemen peringkat berapa? Sampai degradasi. Oh, degradasi, berarti turun ke 3 ya? Turun ke 3. Oh, ke 3 berarti nggak apa-apa, tapi kita masih bisa balik lagi musim depan ya kan? Siap. Gitu. Tapi Om, kalau ngomongin soal karir sepak bola sekarang, berapa usia berapa? Sekarang usia 33 tahun. 33. Berarti 33 tuh masih bisa lah ya, masih produktif lah. Oh iya, masih produktif lah, masih kencang. Om Sirvi Afani ini striker kan? Striker. Dulu kita pernah main Om, fun football di Kopassus. Siap. Kalau ingat sama Football Traveler sama Sofwan. Iya. Pernah main, gue belum puasa. Gokil, dia bawa bola sendiri kagak ada yang bisa ngerebut, Pak. Kacau. Tadi mau gua slide aja. Jangan Om. Tapi cerita soal sepak bola, emang dari kecil cita-cita jadi pemain bola atau kecemplung aja? Memang dari kecil sih intinya mah hobinya bola gitu kan. Dari keluarga juga banyak yang mantan pemain bola juga sih. Tapi ada yang di Perserang juga mantan kayak gitu. Dulu sih ada apa ya namanya ya dulu ya, kayak perserikatan gitulah. Tapi ya SSB gitu lah modelannya. Tapi saudara itu pokoknya di bola semua gitu. Oke, emang keluarga sepak bola bisa dibilang lah ya. Berarti emang dari orang tua juga kah? Apa mungkin ayah dari Om Sirvi ini emang orang tua sih enggak main bola, tapi emang saudara-saudara yang lainnya pemain bola. Berarti emang terinfluence, terpengaruh dari saudara-saudara juga ya? Siap. Berarti awal main sama saudara-saudara emang main di kampung aja sendiri gitu atau sendiri, berarti bukan SSB gitu lah ya? Bukan SSB. Yang tiap sore main bola kalau maghrib udahan gitu ya? Baru kalau dipanggil orang tua baru pulang. Baru pulang gitu. Berarti dulu mainnya di lapangan Ciruas yang ini apa? Yang belakang Polsek bukan? Itu rumahnya di situ, tapi emang di situ sih, tapi sering kalau latihan tuh ada di Kuaron namanya dia. Oh, lapangan Kuaron, tahu tuh yang luas sih itu kan, kalau 17-an suka ada. Iya, yang kalau upacara lomba gitu. Oh, iya, tahu gua, lu nggak tahu kan lapangan Kuaron. Tanah merah itu kalau. Iya, tahu. Yang
kan kalau yang di sekarang yang gue tau Om ya, yang di belakang Polsek itu ada lapangan Santiago, apa sih tulisannya tuh Iya, di iya. temboknya tuh yang dekat Iya, kuburan iya. itu. Oh itu tapi masih bisa Itu dipakai main di bola. kampung sendiri. Sempat juga tuh ya main situ ya. Sempat situ ada. Dulu ada lapangan bola sih buat di kampung aja. Buat sih. main-main gitu ya latihan. Berarti emang awalnya bareng-bareng sama saudara, main Iya, bareng gitu ya, tenang-tenangan, saudara. terus mulai kecemplung di profesional atau mulai serius deh, mulai kayak kan dulu kalau mungkin kita SD SMP ada perlombaan antar Iya, sekolah, kalau dulu ada sport seni dulu. Sempat ngikutin gitu juga? Dulu awal ikut apa kompetisi usia itu awalnya usia dulu sih, Iya. usia 15. Namanya 15. dulu Harnas. Oh iya, Harnas itu dulu ya. masih umur 14 tahun. Ketika itu ya saudara suruh seleksi ke stadion. Masih 14 tahun 14 lah. tahun. SMP berarti itu ya? SMP lah, suruh ada seleksi buat Harnas usia 15 katanya. Ya saya ikut, datang lah. Dari rumah dianterin saudara seleksi, akhirnya dapat itu. 2000 kalau nggak salah sih 2006. Itu mewakilin 2006. kota itu atau mewakilin Perserang. Oh, Perserang. Usia 15. 15. lah ya. Waktu itu main sama Perserang 15 itu Usia 15. kemana? Maksudnya Mainnya di Pandeglang. Di Pandeglang itu sebanten atau senasional? Sebanten masih dulu ya. regional Banten dulu. Ketika itu main di Pandeglang ya, namanya baru main juga, ketemu tim kayak Tangerang. Terus orangnya ke Tangerang kan tinggi-tinggi. Betul. Baru masuk, waduh, udah takut dulu gitu kan. Ya akhirnya kalah 6-0. Oh, di sana? Iya. Akhirnya nggak lolos gitu kan, mewakilin Banten kan selanjutnya. Selanjutnya apa mewakilin Banten. Berarti emang dari awal seleksi di Perserang itu ya, berarti itu kompetisi, bisa dibilang kompetisi resmi pertamanya kah? Atau emang sebelumnya kayak ikut antar kampung kan suka ada tuh biasanya kampung-kampung main, emang main serius yang bukan cuma main di kampung doang, tapi kayak tim kampung lawan tim apa, tarkam gitu emang sempat ikut juga. Kalau masih usia itu belum ikut ya? Masih ya langsung ikut usia itu usia 15. Perserang tadi itu ya, U15. Berarti ada nggak temen yang dulu sempat di Perserang 15, akhirnya sampai sekarang masih main bola bareng sama Om Servi yang masih ikut liga juga? Ada Hari Abrian namanya. Dari kecil sampai sekarang masih. Dia Ciruas juga ya, orang Ciruas juga? Di Pengampelan dia. Oh, Pengampelan. Tapi dia asli bapaknya orang Ciruas. Dia itu mana? Tim apa waktu itu? Sempat di Persita, sempat di mana? Medan, dari Surijaya gitu. Oh, oke. Berarti ada juga yang dari Ciruas Pride lah ya. Kemarin dia main di Perserang itu, Hari Abrian itu. Yang terakhir ini ya? Iya. Oh, oke. Berarti perjalanannya memang sempat di Perserang, tapi sempat di Perserang 15, tapi seniornya belum pernah malah ya? Belum pernah. Sampai sekarang belum pernah ya? Pernah juga dulu namanya divisi 2 kayak gitu kan. Dulu kan namanya masih divisi 2, kalau sekarang kan Liga 1 dulu. Masih divisi 2 tuh, masih sekolah itu, masih SMA. Paling muda lah yang diikutin. Itu masih usia 17 tapi diikutin ke senior. Oh, oke. Itu kan usia 17-nya namanya Suratin. Iya, betul. Tapi setelah Suratin selesai diikutin ke senior. Berarti itu zaman-zaman tahun berapa tuh? Itu 2009. 2009 berarti zaman-zaman Ferry Sakoli bukan? Iya. Kalau Perserangnya ya, yang seniornya itu ya. Oh, oke gitu. Berarti malah di tim seniornya belum sempat main, tapi di tim U15 main ya. Berarti kan di SMP sempat main tadi itu yang di Perserang U15. Setelah itu SMP-nya di mana teman? SMP Ciruas. SMP Ciruas ya. Setelah itu SMA-nya masih sekolah biasakah atau kalau Om Imam kan kemarin sempat sekolah ke Bandung dia tuh. Akhirnya dia sudah ikut Persib segala macam. Kalau Om Servi emang sampai lulus sekolah dulu di Serang baru main profesional kah atau di tengah-tengah jalan akhirnya sambil main profesional waktu itu? Awalnya sih setelah itu Harnas itu usia 15, saya karena pelatihnya punya SSB, saya disuruh ikut SSB itu namanya Serang Raya dulu. Serang Raya ya. Tapi ya nggak lama juga sih di SSB itu. Tapi ya karena dulu sering ada kompetisi usia-usia tuh saya terus ikut-ikut terus. Nah, sama Serang Raya ini ya. Sampai Serang Raya terus ke Perserang kayak gitu usia 17. Akhirnya nyambung terus tahun demi tahun. Akhirnya saya ikut Porprov. Porprov itu kan mewakilin kabupaten. Ya? Oh, kabupaten dulu ya. Kabupaten dulu, regional dulu kan. Itu Porprov tuh tuan rumahnya di Lebak. Nah, akhirnya Porprov itu juara 1. Nah, kemudian setelah Porprov itu pemain Porprov Kabupaten Serang disuruh seleksi untuk Prapon namanya. Sebelum PON kan Prapon dulu. Nah, akhirnya dari Porprov itu anak-anak Kabupaten Serang
sekitar 9 orang itu masuk ke Prapon. Oke. Termasuk Om Syarif ya? Iya, termasuk Main di saya. Prapon. Oke, itu berarti tahun Tahun 2010. 2010 ikut Prapon Banten, Banten. mewakilin Banten. Setelah itu baru ada yang ngelirik tim atau gimana? Setelah Prapon nggak lolos PON, kan kita latihannya di Tangerang tuh, Ya, Prapon itu. Nah, Prapon itu latihan di Tangerang. Nah, setelah selesai Prapon, akhirnya saya dan tim yang lainnya suruh seleksi Persita. Oke. Itu tahun 2011. Akhirnya saya alhamdulillahnya dapat di Persita. Itu masih 19 tahun. 19 tahun masuk Persita waktu Iya, itu ya? itu langsung senior masuknya. Sama ini ada orang sini juga, Adi Wiguna namanya. Oh, yang Iya. wasit sekarang. Oh, oke. Adi Wiguna tuh. Terus sampai akhirnya bisa terus di situ sampai umur berapa tuh? Sampai berapa musim di situ? Di Persita itu lama sih, lama. Dari 5 tahun lebih. Lebih. Kalau dihitung-hitung sampai kemarin sih lebih, bisa 11 tahun, 12 tahun. 11 musim ya. Awal gabung Persita saat itu habis seleksi lulus bareng sama Bang Awe tadi ya. Itu divisi apa waktu itu si Persitanya? Dulu masih divisi utama namanya. Divisi utama kayak Liga 2. Liga 2 sekarang ya. Nah, itu baru pertama kali profesional tuh. Baru profesional. Akhirnya ya ikut walaupun jarang dikasih kesempatan tapi ada lah menit bermainnya. Dan akhirnya Persita itu bisa lolos dulu ISL. ISL, oke. Super League. Indonesia Super League. Oke. Tahun 2012. 2012 berarti awal debutnya 2011 tuh masuk Persita, tapi masih belum banyak jam terbang lah ya waktu itu 2012. Mulai regulernya kapan tuh? Baru mulai regulernya tuh ya pas ISL itu tahun 2012 2013. Hitungannya 2012 2013 sering main dan bisa cetak 8 gol lah semusim gitu. Itu masih muda 20 tahunan lah. Iya. Apalagi posisinya striker. Iya, 20 tahun striker di Persita yang istilahnya bukan tim kecil juga. Tim kecil. Waktu itu momentumnya inget nggak apa sampai akhirnya dulu ada Carrasco, Maman, iya. Yang Spiderman kan? Spiderman dulu ada. Masih inget nggak momennya Om? Apa momentumnya yang waktu itu kan 2019 gabung masih belum dapat reguler. Begitu naik ke ESL akhirnya bisa main reguler, mencetak 8 gol di usia 20 tahun di tim Persita. Ingat nggak momentumnya apa yang bikin saya nih akhirnya dimainkan sama si pelatih? Waktu itu inget nggak? Ya, apa karena cedera atau? Enggak sih ya kan karena pelatih juga melihat dari latihannya. Jadi ya mungkin ngelihat saya dari latihannya kerja keras lagi ya akhirnya pelatih juga melihat lah ya waktu itu. Waktu itu siapa pelatihnya? Bendol bukan? Pelatihnya dulu Eli Idris, mantan pemain tim. Eli Idris. Awal masuk nomor punggungnya berapa waktu itu? 9. Wah, langsung 9 ya? 9. 20 tahun loh, jarang loh. Karena biasanya nomor 9 tuh striker senior ya kan, gitu kan. Ada umur 20 tahun dari Serang ya kan, dapat nomor 9 tuh keren banget loh. Dan akhirnya sampai sampai pindah dari Persita masih pakai nomor 9 sampai terakhir ya? Atau ada ganti-ganti nomor? Ganti nomor sih, pernah 39, 23 sama sampai sekarang 29. 29. Nah, ini menarik nih. Biasanya pemain bola tuh punya filosofi sendiri tentang nomor punggung yang dia pakai. Entah karena kalau BP kan katanya nomor 20 karena pengen 2 kali lebih dari Kurniawan. Karena nomor 10 kan. Dia pengen 2 kali lebih hebat dari Kurniawan makanya 20. Nah, kalau Om Syarif, ada arti nggak dari nomor 9, 23 dan 29 tuh? Kalau nomor 9 tuh emang dari usia kecil ya. Usia kecil tuh emang seneng identik striker nomor ya. 9 tuh nomor striker kan. Betul. Sering ngegolin nomor 9 gitu. Makanya saya nomor 9 terus pas itu. Kemudian ganti nomor 23 itu karena anak lahir tanggal 23. Oh, lahir. Anak yang pertama ya? Anak pertama 23. Oke. Terus ganti 29 itu ya karena nomor 9-nya waktu saya habis cedera kepake orang. Jadi pakai nomor 29. Oke, berarti 29 yang terakhir tuh emang emang karena ada ya, ada 9-nya juga kan. Betul. Gitu. Oke, berarti sempat 3 kali ganti nomor, terus abis dari Persita tadi sekitar 10 sampai 11 musim, abis itu ke sempat ini dulu sih 3 tahun di Persita, kemudian sempat pindah ke Persepa Madura, divisi Liga 2 lah. Ya, yang merah putih itu bajunya. Tapi karena liganya di ban FIFA itu, jadi 2015 akhirnya
nggak nyampe, cuma persiapan aja sih, karena mau liganya mulai itu di stop FIFA. Di band. Jadi setelah itu dari Madura ya balik lagi Ke Persita lagi. Sempat di Rans juga ya? di Rans itu peminjaman 3 bulan aja. Pinjaman dari Persita? Dari Persita. Oke, itu waktu itu Rans yang awal-awal baru Liga 2 kan, masih Liga 2 ya? Berarti bareng sama Suwandi ya? Suwandi enggak ya? Suwandi. Semarna ya? Iya, Marna. Sumarna. Oke. Yang naik ke Liga 1 itu. Naik ke Liga 1. Berarti emang pas naik ke Liga 1 ikut juga sebagai tim itu ya? Iya. Setelah itu habis dari Persita lagi ke Persipam nggak jadi, ke Persita, akhirnya itu ke Rans. Di Persita lagi. Persita itu cuma peminjaman aja 3 bulan doang. Jadi karena emang di Liga Persita kan Liga 1-nya jarang main, ya mungkin manajemen Persita ngasih kesempatan buat menit bermain, akhirnya dipinjemin ke Rans. Oke, dalam satu musim Om, gol paling banyak Om Sylvi dalam satu musim berapa? Satu musim kompetisi? Kemarin sih sempat kan jadi top skor Top skor ya, benar, Liga 2 ya? Liga 2 2019 yang Persita naik promosi ke Liga 1. Itu 14 gol. Tuh. Gokil, orang Serang top skor Liga 2, tepuk tangan. Gokil saat itu. Berapa hadiahnya Om? Hadiah uang itu 150 itu. Wes tuh, 110 juta, gokil tuh. Tapi gimana rasanya jadi top skor tuh? Pernah kepikiran nggak sih Om sebagai striker jadi top skor liga di tingkat nasional gitu? Ya nggak kepikiran sih, karena yang penting kan kalau main kan, kalau emang dikasih menit bermain, dikasih kepercayaan sama pelatih harus ditunjukin. Jadi ya maksimal mungkin di lapangan, dan ya karena emang timnya emang kompak gitu, ya akhirnya mencetak gol juga inilah gitu ya, mudah lah gitu. Oke, instingnya tuh kuat berarti itu. Tapi kalau misalkan ngomongin soal gol, Om Sylvi ini ada keahlian khusus nggak? Kalau BP kan sundulan gitu. Kalau Om Sylvi, apakah mungkin ciri khasnya dribble, gocek-gocek, shooting atau semuanya bisa gitu? Ya semuanya bisa sih, harus bisa sih, emang ya? Karena striker harus bisa dari kepala, dari kaki, bahkan dari perut juga bisa. Harus bisa. Ya, depan gawang tuh harus tidak menyanyiakan peluang. Yang terpenting kalau menurut saya sih, kalau striker tuh penempatan posisi aja sih. Oke. Timing juga gitu ya? Timing juga harus. Ada gol yang paling berkesan nggak? Selama berkarir sampai sekarang nih, gol yang paling berkesan entah karena injury time menentukan kemenangan kah, atau gol ke-100 atau gimana, ada paling berkesan nggak? Itu kayaknya gol hat-trick saya sih di gawang mana ya, di lawan Persita, main di Persita tapi di gawang Persibat kalau nggak salah, di Liga 2 itu. Liga 2. Hat-trick tuh ya? Hat-trick pertama di Indomilk lagi. Oh, di tuan rumah Indomilk kan baru di ini kan. Saat itu baru jadi tuh? Iya, baru jadi 2019 kan. Jadinya kan 2018 tapi mulai mainnya 2019. Oke, itu hat-trick itu ya, tahun 2019 itu lawan Persibat lah ya. Oke, itu. Masih inget nggak golnya sundulan kah atau apa? Proses golnya satu deh, ada inget nggak? Di volley kaki kiri. Oh, kaki kiri, gokil. Susah kaki kiri, Bor. Kiwe kalau kata anak bola, kiwe susah. Oke, berarti tadi paling berkesan lah itu ya. Kalau match paling berkesan ada nggak? Match paling berkesan tuh ada juga sih, lawan Persib 2014 ISL. Oh, ISL tuh ya. Iya, lawan Persib. Main di Bandung atau di Tangerang? Main di Bandung. Wah, main di Bandung. Ketika jadi pemain cadangan, terus baru masuk berapa menit ngegolin. Wah, gokil. Saat itu Persib diperkuat oleh siapa Om yang paling terkenal saat itu? Ferdinand, Makan Konate. Ferdinand Sinaga. Wow, Makan Konate lagi kan? Iya, Makan Konate lagi. Gokil lagi gacor-gacor lah saat itu. Saat itu hasil akhirnya menang atau kalah sih? Kalah. Tapi nggak apa-apa, yang penting ngegolin kita. Ngegolin itu. Di Jalak Harupat? Di Jalak Harupat dulu. Menuliskan 2014. Namanya. Gokil tuh, di Persib bisa ngegolin kan saat itu. Kalau misalkan selama berkarir ada nggak kayak partner atau teman tim yang paling kayaknya gue kalau main di tim ini pengen ada dia deh biar enak gitu, ada nggak biasanya? Ada juga, ada sih. Siapa tuh? Ya kan dulu di Persita tuh kayak ada Aldi Alcahya, ada Chandra, Egy Melgiansa. Oh, sama Egy ya? Iya. Gokil. Umpan-umpannya kan matang bagus semua. Bagus, gelandang tuh ya? Gokil. Terus kalau ngomongin soal bola kan ya, pemain bola tuh nggak lepas dari yang namanya cedera. Iya. Biasanya yang paling takutin sama pemain bola tuh cedera yang paling parah tuh apa Om? Cedera lutut sih. Cedera lutut ya? Parah. Kayak sekarang kan Om Sylvi juga lagi pemulihan lah ya? Pemulihan lagi. Cedera apa Om terakhir? Sekarang nih? Sekarang lutut yang meniscus sama ada tulangnya. ACL gitu ya? Iya.
Itu agak lama sih ya. Lumayan sih penyembuhannya, bisa 6-8 bulan. 6 sampai 8 bulan. Sekarang sudah jalan 3 bulan. 3 bulan. Oke. Terus kalau misalkan cedera 6 bulan gitu ya, recovery-nya kan kita nggak bisa main bola dong. Iya. Nah, setelah sembuh terus kita mau mulai lagi pasti kan ada insting-insting Iya. oper apa ngesut, ada yang berkurang. Cara recovery-nya gimana tuh Om biasanya? Ya kita intinya menghilangin traumanya aja dulu lah. Karena kan pasti udah lama Betul. nggak megang bola, nggak ada pergerakan ini Iya, itu. pas bolanya udah kurang lagi. Jadi ya situasi yang emang susah buat dikejar apa gitu, kita harus insting kitanya harus ini aja lah. Harus berani lah ya. Berani. Kayak gitu biasanya nih Om ya, kalau misalkan ini kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa. Kalau misalkan kayak gitu ada pendampingan nggak dari klub soal cedera-cedera begini? Karena kan biasanya kalau di Indonesia biasanya yang kemarin Agen Agung cerita kontraknya setahun putus biasa gitu. Iya. Itu setelah itu ada pendampingan nggak biasanya dari klub? Karena klub paling cuma ini aja sih, kerjasama sama rumah sakit kan, karena dia kerjasama BPJS ketenaga kerjaan itu. Ya seterusnya sih kadang ada klub yang memperhatiin, kadang ada juga yang enggak gitu kan. Karena jadi ya mudah-mudahan sih klub-klub kedepannya lebih memerhatiin pemain-pemain yang cedera lah gitu. Betul. Karena kan mau gimana juga tetap ada jasanya ya. Iya, karena jangan cuma dibutuhin aja gitu. Betul. Ketika cedera tapi lepas aja gitu kan. Itu biasanya yang di cover sama si BPJS ketenagakerjaan itu semuanya kah? Atau maksudnya kayak ada situasi-situasi kayak cedera ini terlalu mahal misalnya kita nggak cover yang itu, atau ya paling ya cuma biaya ininya aja sih, kalau yang operasi sama buat terapinya aja. Terapi ya. Kalau yang obat-obatan yang lain nggak di cover. Itu nggak di cover ya? Nggak di cover sama BPJS. Berarti kalau klubnya sendiri mengeluarkan juga nggak atau nggak? Biasanya? Ya tergantung klubnya. Oh iya, kalau klubnya emang bagus ya ngeluarin gitu, tapi kalau enggak mah ya sendiri ya. Sendiri gitu. Padahal kan kayaknya ya obatnya juga lebih mahal juga ya. Iya. Obat dan transportasi. Jadi transportasi. Ya mungkin kedepannya pemilik klub mungkin ya bisa lebih memperhatikan ya, mungkin ya itulah kayak transportasi yang tidak terpikir, kayak kan ada transportasi makanan mungkin ya, kalau misalkan dia harus dari jauh kan betul. Karena kan ya mau gimana juga udah ngebantu tim juga lah ya, ada jasanya juga untuk tim. Oke, berarti yang paling parah sama Om Syarif ini cedera yang sekarang ini? Cedera. ACL ini ya, yang paling. Sebelumnya ada pernah cedera juga parah? Pernah, operasi juga 2 kali jadi sama ini. Oh, si ACL ini. Oh, tapi yang sebelumnya sama 6 bulan juga. 6 sampai 8 bulan. 6 sampai 8 bulan juga. Selama berhenti main bola, berarti kan selama 8 bulan itu berhenti main bola. Kegiatan yang dilakukan apa, Om? Kalau sekarang alhamdulillahnya diajak untuk ngedampingin SSB. Oh, oke. SSB di Singandaru. Oh iya. Oke. Berarti masih tetap bola juga lah ya. Tetap bola juga ya, buat pengalaman saya nantilah. Berarti ntar nih setelah beres cedera ini langsung ikut klub lagi kah, atau ini statusnya masih kontrak atau udah habis kontrak? Udah habis kontrak. Berarti free agent ya sekarang ya. Berarti dalam perekrutan pemain itu biasanya gimana Om? Apakah dikontak sama agent untuk main untuk tim ini atau gimana sih biasanya Om? Ada juga sih dari agent, terus ada yang dari pelatihnya nelfon pemain sendiri, ada dari manajemen yang nelfon pemainnya gitu. Kalau saya sih biasanya nggak pakai agen, langsung aja tapi langsung aja dari pelatih, kadang dari manajemennya gitu. Oke, berarti selama ini kalau lagi nggak cedera nggak pernah status tanpa tim ya? Selalu ada tim terus ya kalau nggak cedera? Iya, harus. Berarti kalau misalkan lagi libur kompetisi gitu, pernah nggak untuk ngejaga kebugaran gitu ya, pas lagi nggak cedera gitu ya, main tarkam atau apa gitu? Kan Agen Agung kemarin juga bilang lagi libur tuh pemain tuh banyak yang main tarkam apa gitu. Pernah juga. Pernah. Di mana? Di sekitaran Banten? Ya di Banten aja sih. Pernah juga ke Tegal. Ke Tegal ikut ya. Paketan nggak atau? Paketan. Kalau sendiri pikir-pikir juga sih. Kayak temennya nggak enak juga ya. Kayak di Banten lagi banyak di Yoni, ke Pandeglang ya, ada di Tangerang juga tuh lagi ini juga gitu. Sempat main juga di itu. Sempat sering ya. Ya Agen Agung juga pernah kontak juga. Soalnya kemarin Agen Agung cerita kalau misalkan di Tarkam tuh kan katanya banyak klinik ya kan. Iya. Katanya ada yang kita juga nggak percaya tapi ternyata kejadian. Kayak dia cerita dia bawa paketan yang udah bagus-bagus ternyata kalah karena bolanya ada yang keluar, ada yang apa. Om Syarif pernah ngerasain nggak kayak gitu? Ya percaya nggak percaya sih. Kayak dikerjain gitu. Percaya nggak percaya, tapi ya
pernah ngerasain juga gitu. Dikerjain gitu ya? Kayaknya sebelum main tuh badan juga lemas. Oke, tiba-tiba ya. Kayak bola udah mau masuk, ada aja yang halau gitu. Katanya buat ngelawannya pakai kolornya kebalik katanya. Katanya nggak tahu gua, nggak tahu. Iya kata orang dulu gitu ya. Kan betul tuh katanya tuh. Didoain minum air abah dulu tuh. Minum air. Iya didoain. Tetap aja namanya. Tapi pernah berarti yang ngerasain ya? Pernah. Dulu sih kayak ada makan pelor kayak itu, makan gabah itu sering makan kayak gitu. Iya kemarin ada yang cerita tuh minum pemainnya yang dari Korea katanya minum gabah terus gatal-gatal. Cocok sama ini. Berarti sempat kayak gitu ya. Kalau misalkan sebagai pelakunya kayak misalkan Om Sirvi ikut tim dari Cirwas misalkan gitu. Ternyata dari pelatihnya kayak Sirvi kamu minum dulu ini buat ini, pernah juga nggak disuruh kayak gitu? Pernah sih. Tapi ngerasa ngefek nggak? Atau suges aja? Ya suges aja ya. tetap juga gimana di lapangan kali ya. Tapi di lapangan sih. Tapi emang percaya nggak percaya juga sih soal itu ya. Ada intinya tetap percaya sama yang Allah lah gitu. Tapi ya namanya orang kampung kan disuruh makan ini, minum ini ya udahlah nurut aja gitu kan. Menghargai. Betul. Tapi kalau ngomongin soal tarkam, menurut Om Sirvi nih lebih enakan main tarkam yang bayarannya cash langsung di hari itu atau main di klub profesional liga gitu? Ya kalau pemain bola sih pastinya pengennya di profesional. Lah. Karena emang profesional kan lebih jelas lah gitu kan. Karena di tarkam kan cuma ya buat ini aja jaga-jaga kondisi ya. Gitu. Tapi karena profesional kan jenjangnya ada ya gitu. Bagus lah gitu. Oke. Berarti lebih prefer ke inilah ya. Kalau misalkan lagi libur kompetisi baru gitu main. Pernah ikut tarkam terus juara nggak? Pernah sih. Pernah ya? Sering. Justru di sama Kopassus, gitu. Di Kopassus. Tapi sama kampungnya sendiri pernah nggak? Nggak pernah ya? Belum pernah. Kampungnya belum pernah. Malah belum pernah ya. Tapi paling kampung orang tua kan di Pengampelan itu kan. Ikut main ya. Kancil Putih namanya kan. Oke apa? Kancil Putih. Oh, Kancil Putih terkenal tuh. Kenal sering denger gua di dunia tarkam tuh. Terus rencana ke depan nih, lagi recovery cedera ya kan. Setelah recovery, rencana ke depan dari Om Sirvi apa? Apakah mau belajar ambil kursus kepelatihan kah? Atau masih tetap mau bermain bola? Kalau untuk saat ini sih emang proses penyembuhan. Nah, mudah-mudahan sih putaran kedua lah. Ini kan mau mulai, jadi nggak mungkin untuk bulan-bulan ini. Dan mudah-mudahan sih putaran kedua udah bisa main lah gitu. Oke. Semoga cepat sembuh lah pokoknya biar cepat bisa merebut lagi. Terus kan sekarang nih baru pas kita tag ini lagi ada berita baru keluar nih kalau misalkan regulasi Liga 1 boleh daftarin 11 pemain asing tapi di lapangan 8 gitu. Iya. Menurut Om Sirvi gimana tuh? Ya kalau menurut saya sih ya bagus juga sih sebenarnya karena emang pemain lokal sekarang tuh harus lebih kerja keras lagi untuk bisa main di tim utama. Iya, di saling line up ya. Gitu. Tapi kalau di Liga 2 tuh Liga 2 asingnya 3. Tiga ya? Asingnya 3. Oke gitu. Berarti ya ada baiknya dan ada buruknya ya. Baiknya adalah pemain lokalnya lebih kompetitif, lebih kerja keras untuk jadi saling line up gitu. Tapi ya itu ntar kita lihat lah gimana nanti lah gitu ya. Mudah-mudahan asingnya juga kan membawa dampak positif buat pemain-pemain lokalnya. Ngasih ilmu juga ya. Gitu. Oke. Kalau misalkan harapan nih terakhir nih harapan buat Om Sirvi buat sepak bola Indonesia atau buat sepak bola Banten deh, Serang deh kan. Serang lagi terpuruk lah sekarang bisa dibilang ya. Ya mudah-mudahan khususnya di Serang ini sepak bolanya lebih maju lagi lah. Lebih bagus lagi lah dari manajemen, dari pemainnya, dari semuanya fasilitas lah intinya juga. Mudah-mudahan lebih berkembang, lebih maju lagi lah gitu. Karena emang di Serang nih bagus juga sih historinya juga kan. Iya, betul. Dulu kan emang bagus gitu. Kan kayak di Serang gitu ya, kalau mau main di Serang tuh masih agak terkendala lapangan. Fasilitasnya masih kurang lah bisa dibilang. Apakah itu salah satu alasan Om Sirvi belum pernah bergabung sama Perserang? Ya kalau bilang itu ya karena kayaknya belum jodoh juga ya. Belum rezekinya. Tapi udah sempat beberapa kali di kontak? Udah sempat juga. Udah sering lah pokoknya tiap tahun di kontak terus sama Perserang. Tapi ya kalau saya sih mikirnya ya kayaknya lebih baik main di luar dulu lah gitu. Ya kalau misalkan ntar ada kesempatan juga kalau jodohnya lah intinya lah. Oke.
Oke lah kalau gitu. Berarti oke, terima kasih Om Sirvi sudah mampir ke Kurvatex Podcast nih. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Nanti kalau udah sembuh kita main Iya, siap. football lagi dulu. Mau pemanasan tunggu putaran kedua ya kan? Iya. Oke kalau gitu. Boleh Om di Instagramnya, sosial media boleh dikasih tahu dong? Iya, Sirvi Arfani 29. Sirvi Arfani 29 tuh boleh teman-teman di follow, atau mungkin kalau ada agen bola atau ada apa namanya kalau di bola tuh direktur bola atau klub apa namanya? Pemimpin klub lah ya, pokoknya presiden klub lah. Kalau ada yang mau kontak Om Sirvi bisa tuh ke DM Instagramnya aja untuk main di putaran kedua nanti. Terus juga teman-teman kalau misalkan lo lagi nonton sekarang jangan lupa untuk lo like, subscribe YouTube dari Kurvatex TV, dan jangan lupa di-share di sosial media lo ya, di TikTok, di Instagram, di Facebook, semuanya jangan lupa kreditnya dong nih di Kurvatex TV. Oke kalau gitu terima kasih Om Sirvi udah mampir. Sehat selalu, sukses terus pokoknya. Nanti kalau misalkan kita bilang Kurvatex Podcast, aha gitu ya. Oke. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, jangan juga komen. Lalu itu sampai ketemu lagi di Kurvatex Podcast. Aha.